warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri pasca UAS semester 2 dengan mata kuliah manajemen kelas. Berikut penjelasan dari makalah yang berjudul Pengembangan Komunikasi di Kelas. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yaitu membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara orang atau lebih. Kemudian komunikasi juga berasal dari kata komuniko yang artinya membagi. Ilmu komunikasi secara umum pada dasarnya membahas pengetahuan tentang suatu hal, baik yang menyangkut alam natural atau kehidupan masyarakat, yang diperoleh melalui proses berpikir. Sebagai ilmu komunikasi merupakan suatu pengetahuan yang didasarkan pada logika dan harus terorganisasikan secara sistematik serta berlaku untuk umum. Komunikasi merupakan sebuah ilmu, seni dan lapangan kerja, tentu memiliki kontribusi yang dapat dimanfaatkan manusia dalam hidupnya. Kemudian komunikasi itu ada 3 unsur penting yang harus ada dalam komunikasi tersebut. Yang pertama itu ada sumber informasi atau receiver, yang kedua itu saluran atau media, dan yang ketiga itu audiens. Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi atau pemberian untuk yang disebarkan kepada masyarakat luas. Kemudian yang saluran adalah media yang digunakan untuk pemberian oleh sumber berita berupa media interpersonal atau yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Kemudian yang ketiga ada audiens atau seseorang yang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau penerima informasi tersebut. Kemudian komunikasi yang baik antara siswa dan guru, dan sebaliknya guru dengan siswa menjadikan interaksi antara keduanya dapat berjalan dengan baik. Ilustrasi di atas menggambarkan kegagalan komunikasi antara guru dan sekolah, yaitu saat di sekolah anak merasa bosan ketika akan berontak dan berulah. Jika mereka dibanjiri dengan tantangan, mereka akan mencemaskan pekerjaan sekolah, tetapi mereka akan belajar dengan segenap kemampuan jika mereka menyukai hal yang mereka pelajari dan mereka senang jika terlibat dalam hal tersebut. Kemudian komunikasi memiliki peranan yang begitu penting dalam pendidikan. Di antaranya adalah sebagai fungsi pengawasan. Fungsi ini berupa peringatan dan kontrol maupun kegiatan persuasif. Yang kedua itu ada fungsi social learning. Fungsi social learning ini adalah melakukan building dan pengetahuan sosial kepada semua orang. Yang ketiga itu ada fungsi penyampaian informasi. Fungsi ini berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat luas berdasarkan tipenya. Ada 4 tipe komunikasi yang mempunyai fungsi. Yang pertama itu komunikasi dengan diri sendiri, yaitu komunikasi ini berfungsi untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, memahami dan mengendalikan diri serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Yang kedua itu ada komunikasi antar pribadi. Fungsi komunikasi ini berusaha meningkatkan insan, menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Yang ketiga itu ada komunikasi publik, di mana komunikasi publik ini berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, kemudian mendidik dan menghibur. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi massa, yaitu komunikasi ini berfungsi untuk menyebarkan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Selanjutnya, menurut Onong Ochiana, dalam Etimurkina, komunikasi pendidikan pada umumnya terbagi atas beberapa tujuan, yaitu yang pertama agar materi yang kita sampaikan dapat dimengerti. Kemudian yang kedua, orang lain sebagai guru harus mengerti benar tentang aspirasi siswa yang akan diberi ilmu pengetahuan
yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, agar gagasan kita diterima orang lain, maka perlu pendekatan persuasif. Kemudian ada model komunikasi dalam pembelajaran. Sedangkan komunikasi menurut Ucana Effendi adalah penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Kembali lagi untuk membahas tentang hal bagaimana memahami komunikasi dalam bekerja. Sebenarnya banyak modelnya. Salah satu model yang cukup terkenal adalah model Laswell, karena model ini sederhana dan mudah dimengerti. Menurut Laswell, komunikasi akan berjalan dengan baik apabila melalui tahap ada 5, yaitu yang pertama ada siapa orang yang menyampaikan komunikasi atau yang disebut komunikator. Yang kedua ada say, that, apa pesan yang disampaikan, ada ini channel, saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Kemudian ada whom, siapa penerima pesan komunikasi. Ada yang keempat which, that, effect, perubahan apa yang terjadi ketika komunikasi menerima pesan komunikasi yang telah tersampaikan. 5 unsur itu merupakan elemen pokok komunikasi yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan komunikasi dengan siapa saja, termasuk berkomunikasi dalam mengajar kelas. Walaupun demikian, komunikasi jenis Laswell ini masih kurang maksimal apabila diterapkan dalam komunikasi pendidikan. Oleh karena itu, supaya komunikasi pendidikan dapat berjalan efektif, maka komunikasi jenis Laswell ini dikolaborasikan dengan model komunikasi lain, yaitu model komunikasi yang tepat adalah jenis SOR atau Stimulus Organized Response. Teori SOR ditemukan oleh Hovland 1953 yang awalnya berasal dari psikologi. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu komunikasi interpersonal, adalah komunikasi pada diri sendiri atau dengan dirinya sendiri. Itu komunikasi intrapersonal sama dengan proses berpikir, yaitu ketika secara sadar atau sengaja mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan. Kemudian ada yang kedua, komunikasi antarpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kemudian, suatu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan perilaku verbal atau non-verbal. Yang kedua adalah umpan balik pribadi. Yang ketiga adalah hubungan interaksi yang berkesinambungan. Yang keempat ada bersifat saling persuasif, membujuk supaya halus dan menjadi yakin. Yang ketiga itu ada komunikasi kelompok, adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Komunikasi kelompok dibagi menjadi 2. Yang pertama itu komunikasi dalam kelompok besar atau disebut large group, massa atau macro group. Komunikasi dalam kelompok besar adalah sekelompok komunikasi yang berjumlah banyak, sehingga dalam situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi kelompok kecil, adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil dan masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi organisasi, adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi yang berlangsung secara formal. Kemudian komunikasi yang nomor 5 adalah komunikasi massa, adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa agar pencapaian pesan cepat tersampaikan. Ciri-ciri komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu komunikator, biasanya suatu lembaga media massa. Yang kedua itu hubungan antara komunikator dan pemirsa bukan bersifat pribadi. Yang keempat itu ada proses komunikasi dalam pembelajaran. Dalam prosesnya bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial untuk mentransmisikan atau menyampaikan perasaan atau informasi, baik yang berupa ide-ide atau gagasan, dalam rangka mempengaruhi orang lain. Agar komunikasi berjalan efektif, komunikator hendaknya mampu mengatur aliran
pemberitaan ketiga arah, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping atau mendatar. Bagi setiap orang atau kelompok, proses komunikasi dalam pembelajarannya itu bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial untuk mentransmisikan atau menyampaikan perasaan atau informasi, baik yang berupa ide-ide atau gagasan, dalam rangka mempengaruhi orang lain agar komunikasi berjalan efektif. Komunikator hendaknya mampu mengatur aliran pemberitaan ketiga arah, yakni ke atas, ke bawah, dan ke samping atau mendatar. Bagi setiap orang atau kelompok dalam organisasi, hendaknya mungkin berkomunikasi dengan setiap orang atau kelompok lain, dan untuk menerima respon sikap itu diminta oleh komunikator dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan, menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi sangatlah penting. Proses komunikasi dalam menyampaikan suatu tujuan lebih daripada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan dan maksud-maksud secara lisan atau tertulis. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil dan pengertian yang jelas daripada komunikasi secara tertulis. Demikian pula komunikasi secara informal dan secara formal mendatangkan hasil yang berbeda, pengaruh dan kejelasannya. Kemudian yang terakhir itu ada alur komunikasi dalam pembelajaran. Alur belajar adalah penyajian pembelajaran daring yang dirancang sedemikian rupa perpenggalan materi yang di dalamnya meliputi arah belajar, learning with, deskripsi penjelasan, serangkaian materi digital, dan serangkaian aktivitas belajar yang dirangkai sedemikian rupa secara deduktif maupun induktif. Jadi suatu aktivitas belajar yang interaktif, menarik, dan dapat menghasilkan pengalaman belajar seoptimal mungkin. Alur belajar menurut Horton, yang pertama itu ada ATSUP, adalah aktivitas yang memungkinkan peserta belajar dapat menyerap informasi melalui melihat dan mendengar. Kemudian contohnya itu adalah aktivitas kategori ATSUP adalah presentasi, membaca, dan flip trip. Yang kedua itu adalah adalah aktivitas yang memungkinkan peserta belajar secara aktif melakukan latihan atau exercise, menggali atau explore, dan kemudian menemukan atau discover. Aktivitas yang termasuk kategori do adalah latihan dan praktek, drill and practice, eksperimen, permainan, dan simulasi. Yang ketiga itu adalah connect, adalah aktivitas yang memungkinkan peserta belajar mengaitkan atau menerapkan apa yang telah dipelajari dengan situasi nyata, atau dalam penerapannya itu dalam pekerjaan yang senyata-nyatanya. Yang kedua itu ada alur belajar menurut Salman. Level 1 yaitu akses dan motivasi, merupakan aktivitas pembuka yang diawali dengan ungkapan selamat datang dan motivasi. Yang kedua, levelnya itu sosialisasi online, merupakan langkah untuk membuat peserta belajar lebih familiar dan menjadi jembatan antara lingkungan sosial, budaya, dan pembelajaran online. Kemudian yang ketiga, levelnya yaitu pertukaran informasi, merupakan langkah memfasilitasi terjadinya pertukaran informasi dengan menyediakan materi dan tugas atau aktivitas pendukung lain yang terkait dengan penguasaan materi. Kemudian level 4 ada konstruksi pengetahuan, yaitu merupakan langkah memfasilitasi terjadinya konstruksi pengetahuan. Kemudian level yang kelima itu ada pengembangan pengetahuan, merupakan langkah memfasilitasi terjadinya pengembangan pengetahuan peserta belajar. Yang ketiga itu ada alur belajar menurut Chairman. Alur belajar menurut Chairman dibagi menjadi ke dalam 4 siklus, yaitu pelajari, terapkan, evaluasi. Siklus alur belajar ini disingkat dengan pedati. Pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Pelajari mempelajari materi seperti membaca melalui teks atau melihat, memperhatikan melalui visual, mendengarkan melalui audio, menonton melalui video atau animasi, dan mencoba mempraktekkan melalui simulasi dan games. Kemudian ada yang kedua, dalami, artinya memperdalam apa yang telah dipelajari dengan berpartisipasi dalam forum diskusi daring. Yang ketiga itu ada terapkan, artinya mencoba menerapkan apa yang telah dipelajari dengan mengerjakan tugas
daring yang diberikan secara individu atau kelompok. Yang keempat itu ada evaluasi dengan mengerjakan asesmen dalam bentuk tes objektif seperti pilihan ganda, benar atau salah, mencocokkan jawaban pendek, dan lain sebagainya. Kemudian itulah presentasi dari saya dari makalah yang berjudul Pengembangan Komunikasi di Kelas. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.